Ramadan 8 hari lagi ya. Ya insyaallah kita bisa masuk ke dalamnya. Sebuah rahmat besar dari Allah kepada kita semua, dan rahmat ini rahmat dunia akhirat. Untuk itu kita perlu persiapan yang optimal untuk menggapai semua fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dan rahmat Allah yang Allah curahkan pada bulan Ramadan ini. Untuk itu dimensi persiapannya harus sungguh-sungguh. Untuk itu kita yang pegang aplikasi Quran, tolong dibuka aja Qurannya, HP-nya dibuka aja Bapak Ibu yang pegang aplikasi Quran, dibuka. Kita akan masuk kepada hal-hal yang mendasar insyaallah, yang jadi bekal kita masuk pada bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, keberkahan dan itqun minan nar itu pada waktu yang amat singkat ini. Dibuka Al-Baqarah 183 sampai 185. Ya. Kita langsung masuk ke dalam kajian poin-poin apa saja yang Allah perintahkan kepada kita untuk persiapan di dalamnya. Ya. Bekal itu kita mulai. Saya akan bacakan 183 Al-Baqarah. Kita sering dengar ini, hampir kita hafal ayat ini karena diulang-ulang tiap Ramadan dan persiapan Ramadan. Tapi kita pada pagi ini kita akan mencoba menarik pesan-pesan penting dari Allah yang perlu kita persiapkan. 183 ayat ini berbunyi adalah a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kalau kita artikan adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus-shiyam, telah diwajibkan kepada kalian as-shiyam Ramadan, as-shiyam puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Bapak-ibu sekalian, ayat ini diturunkan oleh Allah pada hari Senin, tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi sebelum ayat ini turun, karena ayat ini turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, berarti tahun pertama Nabi masuk ke kota Madinah belum ada perintah puasa. Tetapi tahun itu ada puasa wajib, cuma bukan Ramadan. Pada tahun pertama Nabi ke Madinah itu sudah ada puasa wajib, tapi bukan Ramadan. Apa itu puasanya? Puasa hari Asyura. Ya, tanggal 10 bulan Muharram. Hari Asyura itu pernah diwajibkan dalam Islam pada tahun pertama Hijriah, ketika kemudian Rasulullah melihat orang-orang Yahudi, Nasrani, bahkan orang-orang musyrik di Mekah ketika itu, mereka berbiasa puasa di tanggal 10 Asyura, 10 Muharram, dikenal dengan hari Asyura. Dan ketika Nabi klarifikasi pada mereka mengapa mereka berpuasa Asyura, mereka mengatakan ini adalah hari yang dimuliakan oleh Allah. Allah menyelamatkan Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Maka kata Nabi, ana ahaqqu minkum bi Musa, saya lebih berhak dibandingkan kalian wahai Yahudi dan Nasrani, saya lebih berhak kepada Musa dibandingkan kalian. Karena Rasulullah adalah Nabi, Nabi Musa Nabi, maka sesama Nabi berhak
dan sebelum Nabi berangkat ke Madinah sudah puasa Asyura itu mulai dari Mekah. Tetapi yang kemudian jadi catatan sejarah adalah Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa pada hari Asyura tersebut. Sampai kemudian Allah turunkan pada hari Senin tanggal 10 Sya'ban tahun kedua. Sekarang Sya'ban ya Pak. Kita mesti di Sya'ban kan sekarang ya. Tanggal 10 Sya'ban pada hari Senin tahun kedua Hijriah, Allah turunkan ayat-ayat ini ya. Maka kemudian setelah itu sampai kepada Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, yang menunjukkan bahwasanya perintah ibadah Ramadan itu diperintahkan bulan Ramadan oleh Allah. Turunnya perintah bulan Sya'ban, pelaksananya bulan Ramadan, maka kaum muslimin jadi wajib puasa di bulan Ramadan. Adapun Asyura berubah dari wajib menjadi sunnah. Kata Nabi, barang siapa yang mau berpuasalah, barang siapa yang mau berbukalah. Tapi saya berpuasa, kata Nabi. Maka berubah Asyura menjadi sunnah, dan yang wajib adalah puasa bulan Ramadan. Artinya Nabi berpuasa dengan kaum muslimin Ramadan ini di Madinah berapa tahun, Pak? Ya, sejak turunnya ayat ini Nabi bersama kaum muslimin berpuasa di Madinah berapa tahun? 9 tahun, karena Nabi itu adalah 10 tahun di Madinah terus wafat. Berarti Nabi bersama sahabat selama 9 tahun puasa Ramadan. Kemudian pada hari pertama Rasulullah dapat perintah puasa Ramadan ini, malam harinya Nabi sholat malam. Namanya belum ada nama tarawih ketika itu. Baru namanya Qiyam Ramadan. Salat sunnah di malam Ramadan. Ketika melihat Nabi masuk ke masjid malam-malam dan sholat setelah orang-orang pulang, nggak nyambung dengan Isya. Habis sholat Isya orang-orang pulang, malam Nabi keluar ke masjid. Ashabus Suffah, sahabat-sahabat yang ada di masjid hidup bersama Nabi, yang tinggalnya di masjid. Kelompok-kelompok kaum muhajirin fakir, nggak punya keluarga, nggak punya kerjaan, sebanyak 70 orang. Mereka makan kalau Nabi makan, mereka puasa kalau Nabi enggak makan, puasa. Hidupnya ditanggung Rasulullah SAW. Melihat Nabi masuk masjid, maka serentak mereka sholat tarawih Qiyam Ramadan ketika itu. Pagi harinya menyebar berita kepada kaum muslimin, kami semalam sholat bersama Rasulullah. Orang-orang yang tidak hadir ketika itu menyesal karena ada satu ibadah ketinggalan bersama Nabi, maka malam berikutnya berbondong-bondong datang sahabat yang berada di area kota Madinah. Nabi keluar sholat bersama mereka. Pagi harinya menyebar berita sampai keluar kota Madinah, kami semalam sholat bersama Rasulullah Qiyam Ramadan. Maka malam ketika membludak manusia, dan Nabi tahu, tapi Nabi sengaja nggak keluar. Nabi sengaja nggak keluar. Subuh Nabi klarifikasi, aku tahu kalian berkumpul semalam, tapi sengaja aku tidak keluar untuk sholat bersama kalian, karena aku khawatir ini sholat dijadikan sebagai kewajiban. Setelah itu, maka berlalu waktu, tidak ada lagi sholat tarawih berjamaah. Selama berapa lama itu? 9 tahun. Iktikaf ada, puasa ada, iktikaf ada. Bahkan Nabi iktikaf 10 hari terakhir non-stop. Tidak ada tarawih berjamaah. Rasulullah wafat diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada tarawih berjamaah sampai Abu Bakar wafat. Abu Bakar wafat diganti oleh Umar bin Khattab. Umar melihat kaum muslimin kok sholatnya sendiri-sendiri. Ada yang di pojok sana sendiri, ada di balik tiang, semua sendiri-sendiri sholatnya. Kata Umar, alangkah baiknya kalau dikembalikan lagi ke zaman awal Rasulullah,
berjamaah. Maka atas perintah Umar bin Khattab, kaum muslimin disatukan lagi, salat lagi berjamaah di bawah pimpinan Ubay bin Ka'ab. Siapakah Ubay bin Ka'ab ini? Sahabat yang paling fasih di dalam membaca Al-Quran. Ada dua sahabat besar yang ahli dalam Quran, di mana bacaan kita semuanya merujuk kepada dua orang ini, yaitu Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud. Dua sahabat ini terkenal dengan bacaan Qur'annya, dan semua bacaan kaum muslimin yang ada di dunia ini merujuk bacaannya kepada dua sahabat ini, Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud. Kalau hadis merujuk kepada Abu Hurairah rata-rata. Kalau bacaan Quran kepada Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud. Dari dua orang inilah kemudian kaum muslimin memiliki 7 bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Ini dikenal dengan istilah apa? Qiraatus sab'ah. Nabi mengajarkan 7 model bacaan Al-Quran, yang baru kita pelajari baru 1. Itu pun nggak kelar-kelar. Yang kita baca hari-hari itu bacaan dari siapa, Pak? Bacaan Rasulullah riwayat Imam Hafiz Ubaid bin Asabah. Jadi Imam Hafiz Ubaid bin Asabah yang kita baca hari-hari itu. Masih ada 6 lagi. Tuh. Yang kalau kita baca, kita dengerin selintas seakan-akan itu adalah bacaan palsu. Padahal bukan, itu asli Rasulullah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mau dipraktikkan? Pak imamnya praktik di sini bubar semua nanti itu makmumnya. Ini imamnya ini main-main, bukan ya? Kita belum mempelajarinya. Artinya sama. Nah, yang paling fasih ini adalah Ubay bin Ka'ab. Maka kemudian Umar bin Khattab memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab mengimami kaum muslimin untuk salat qiyam Ramadan, ya, dengan satu imam, tidak mencar-mencar begitu. Nah, hadis sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita ini tiap hari, tiap malam kita salat tarawih. Padahal Nabi hanya berapa? 2 kali seumur umur bersama kaum muslimin. Bacaan qiraat tadi itu nggak boleh dipraktikkan sebelum kita mempelajarinya, ya. Sebab kalau kita mempraktikkan sebelum mempelajarinya, kita ngarang-ngarang namanya. Quran itu bacaannya semuanya harus bersilsilah, bukan karena kemauan kita. Betul-betul dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, kembali kepada ayat 183 Al-Baqarah ini, ada 3 poin yang perlu kita garis bawahi. Bagaimana caranya kita ini mengoptimalkan Ramadan dengan semua janji Allah ini kita capai. Ini dimulai oleh Allah dengan 183 Al-Baqarah, yang paling tidak ada 3 poin yang perlu kita garis bawahi. Pertama, ayat ini dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama kali disentuh oleh Allah dalam Ramadan ini adalah dimensi imaniyah, dimensi keimanan. Bapak Ibu sekalian, nanti akan ketemu perbedaan orang-orang yang ketika menjalani Ramadan karena motivasi iman, dan orang-orang yang menjalankan Ramadan dengan dimensi adat kebiasaan. Akan terjadi perbedaan pokok. Orang-orang yang kemudian melaksanakan Ramadan ini dengan dimensi iman, makin ke belakang makin kencang ibadahnya.
Tapi ketika orang itu melaksanakan ibadah Ramadan ini karena faktor kebiasaan, pengulangan tiap tahunnya begitu, maka makin ke belakang akan makin lemah. Kenapa demikian? Rahasianya di sini. Allah membuka perintah puasa Ramadan ini dan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama kali oleh Allah disebut dimensi imaniyah. Kenapa kok dimensi iman? Karena iman inilah yang akan kemudian menumbuhkan harapan. Iman ini akan menumbuhkan harapan, ihtisaban. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, yang perlu kita refleksikan lebih dahulu pada diri kita adalah dimensi iman kita terhadap apa yang perlu kita imani. Tentu terkait dengan masalah Ramadan. Janji-janji Allah dalam bulan Ramadan. Berarti harus ada aspek apa? Aspek ilmu. Iman dan ilmu ini menghasilkan harapan. Harapan yang kuat akan menumbuhkan amal yang kokoh. Bapak Ibu sekalian, dalam kajian kita yang lalu dan berulang-ulang, kita tahu bahwasanya Ramadan ini benar-benar adalah hidangan yang amat mahal dari Allah. Di dalamnya apa? Di antaranya Allah mengatakan, Rasulullah lewat lisan nabinya, Allah mengatakan lewat lisan nabinya hadis bahwasanya Ramadan ini adalah sayyidus syuhur, adalah sebaik-baiknya bulan. Hari-harinya adalah hari-hari yang terbaik, malam-malamnya adalah malam-malam yang terbaik. Nafas orang pada bulan Ramadan menjadi tasbih, tidurnya menjadi ibadah. Ibadah sunnah dihitung wajib, yang wajib dilipat gandakan sampai 70 kali. Ya, 70 kali sampai 700 kali sampai tidak terbatas. Ramadan. Kemudian Allah mengatakan dalam lisan nabinya, pada bulan Ramadan ini Allah buka semua pintu-pintu surga. Allah tutup pintu-pintu neraka. Apa yang perlu kita petik? Ketika Allah mengatakan pintu surga dibuka, berarti kita berada di dalam kondisi itu. Pas kita masuk Ramadan, berarti kita masuk ketika semua pintu surga dibuka. Harapan kita kepada Allah apa? Yang mesti kemudian kita yakinkan pada Allah. Ya Allah, ketika pintu surga ini Kau buka pada hari ini, maka saya mohon kepadamu jangan tutup selama-lamanya untuk saya. Itu terkait dengan janji Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau umatmu tanya kepada engkau tentang aku, langsung Allah katakan fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Yang jawab langsung Allah, bukan Nabi. Allah enggak ngatakan bilang Muhammad pada mereka, enggak. Allah enggak nitipkan jawabannya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau umatmu nanya padamu Muhammad tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat dengan dia. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku kabulkan doa orang berdoa kepadaku ketika dia berdoa kepadaku. Ramadan termasuk doa yang tidak ditolak. Ketika Allah menjanjikan pintu surga dibuka, maka sikap kita adalah, respon kita, mohon kepada Allah agar pintu surga yang dibuka enggak ditutup kepada kita selama-lamanya. Dan ketika Allah mengatakan bahwasanya lewat lisan nabinya bahwasanya pintu neraka ditutup pada bulan itu, respon kita adalah kita mohon kepada Allah untuk tidak dibuka selama-lamanya untuk kita. Ini masuk dalam agenda doa kita enggak? Dan ketika Nabi mengatakan bahwasanya setan dibelenggu, enggak biasa menguasai kita, maka doa kita kepada Allah, ya Allah jangan buat kesempatan di mana setan menguasai saya.
Bahkan bukan hanya setan yang menguasai saya, karena setan itu faktornya kecil sesungguhnya. Manusia itu rusak, faktor setan itu nggak banyak. Yang banyak bikin manusia rusak apa faktornya? Dua. Apa itu? Satu syubhat, kedua syahwat. Syubhat itu karena ilmunya kurang. Ilmunya kurang ilmu sehingga nggak tahu bagaimana dia melangkah. Maka jalan-jalan kesesatan dianggap jalan-jalan kebaikan. Jalan-jalan kebaikan dia tolak, dianggap jalan kesesatan karena kurangnya ilmu. Namanya syubhat. Dia samar melihatnya, nggak jelas mana hak mana batil. Ini faktor pertama manusia sesat karena faktor syubhat. Yang kedua karena faktor syahwat. Apa itu syahwat? Dominasi hawa nafsu. Dia tahu ini benar, dia tahu ini salah. Tapi hawa nafsunya membuat dia tetap berjalan di jalan yang salah karena hawa nafsunya. Apakah di bulan Ramadan tidak ada koruptor? Banyak, bukan karena faktor setan. Apakah di bulan Ramadan tidak ada orang berantem? Banyak. Bukan karena faktor setan, karena setan udah dibelenggu. Berarti kenapa Pak? Karena setan udah dibelenggu. Iya, karena setan bukan satu-satunya menyebabkan orang tersesat. Yang dominan itu ada faktor syahwat. Dia tahu ini salah tapi dia tabrak, dia tahu dia ini benar tapi dia tinggalkan. Faktor syahwat. Maka bulan Ramadan itu adalah di antara tujuan pokok Ramadan ada pengendalian syahwat. Dan setan dibelenggu untuk tidak memprovokasi ketika orang-orang beriman kepingin mengendalikan syahwatnya, mendidik syahwatnya, mendidik hawa nafsunya. Setan dibelenggu oleh Allah agar tidak memprovokasi sehingga proses tarbiyah ini menjadi terganggu. Jadi janji Allah yang demikian ini kita imani betul. Allah berjanji bahwasanya, kata Nabi SAW, Inna lillahi utaqa. Sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang oleh Allah ketika manusianya masih hidup di muka bumi sudah distempel orang ini nggak boleh kena neraka. Utaqa, dibebaskan dari api neraka. Wadzalika fi kulli yaumin wa lailatin wadzalika fi Ramadan. Tiap hari, tiap malam Allah mengucapkan kalimat di mana hamba-hambanya dibebaskan dari api neraka. Orang ini enggak boleh kena neraka. Orang ini enggak boleh kena neraka. Catat malaikat. Terus Allah berfirman terus. Selama siang dan malam Ramadan dibebaskan oleh Allah, dan kita kepingin termasuk kelompok ini. Termasuk kelompok ini. Kelompok yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Ini kan hebat. Kalau orang dibebaskan oleh Allah dari api neraka, berarti dia termasuk faqad faza fauzan azima. Sungguh dia mendapatkan kemenangan yang besar, yang agung. Karena syaratnya orang mendapatkan kemenangan yang agung itu dua. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernafas pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan balasan amal kalian akan diberikan penuh oleh Allah kelak di hari kiamat, bukan sekarang. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa selamat dari neraka, wa udkhilal jannah, dan masuk surga, faqad faza, dia orang yang menang dengan kemenangan yang sebenarnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, adapun kehidupan dunia hanya kesenangan yang menipu, bukan kemenangan yang sebenarnya, bukan penderitaan yang sebenarnya. Kemenangan sebenarnya nanti di akhirat, penderitaan sebenarnya juga di akhirat. Dan ketika Allah kemudian mengatakan, mengecap hambanya, menstempel hambanya termasuk kelompok utaqo yang dibebaskan daripada neraka, maka dia pasti ke surga tanpa kena neraka. Dan ini kelompok yang faza fauzan azima. Faqad faz.
Nah, ini adalah faktor iman yang mesti kita internalisasikan pada diri kita. Sehingga dengan iman yang kokoh ini harapan kita muncul. Dengan harapan yang muncul ini kita akan mengamalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bahkan pada perkara-perkara yang dianggap remeh, kita akan amalkan itu. Bapak Ibu sekalian, di antaranya adalah ketika kita kepingin pas mati kita meninggal dunia, tidak ada lagi dosa-dosa yang kita bawa. Kita difitrahkan kembali oleh Allah, pahalanya banyak, dosanya enggak ada. Dan itu ada di Ramadan. Kita dabi siangnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu siang. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena faktor iman dan harapan, di antara harapannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah hapuskan dosa-dosanya yang lalu. Siang. Kalau malamnya, Nabi mengatakan man qama. Kalau siang man shoma. Kalau malam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa salat di malam Ramadan karena faktor iman dan harapan, maka Allah ampuni dosanya yang lalu. Nah, ini yang paling penting kepada kita. Ketika kita malam-malam itu enggak sempat tarawih di rumah, di masjid bersama jamaah, bagi orang yang harapannya kuat, ini tidak kemudian dia berhenti daripada tarawih. Dia akan tetap tarawih walaupun di rumah sendirian. Kenapa? Dia tahu Nabi tarawih berjamaah hanya 2 malam. Selebihnya tarawihnya sendiri. Bagi kita yang punya harapan, wah ini besar sekali dari Allah, dijamin dihapusnya dosa-dosa kita, maka di rumah dia akan tetap tarawih. Berbeda kalau tarawih kita, tarawih kebiasaan. Begitu masuk masjid, udah selesai, ya sudah, pulang. Saat isya tidur, paling bersihkan konak yang belum habis. Ini bedanya, mana yang karena ihtisaban, mana karena kebiasaan adat. Itu siang man shoma, malam man shoma. Akhir Ramadan, Nabi mengatakan man qama lailatul qadri. Barang siapa yang salat di malam Lailatul Qadar, dan ini banyak salah paham kaum muslimin. Hadis ini banyak disalahpahami sehingga banyak melaksanakan salat malam Lailatul Qadar namanya. Padahal yang dimaksud adalah man qama lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat di malam hari bertepatan turunnya Lailatul Qadar, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Ini rahasia Allah, tanggal berapa, hari apa, malam apa Allah menurunkan Lailatul Qadar. Makanya oleh Nabi suruh i'tikaf, sehingga tiap malam kita ini salat malam dengan harapan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Begitu. Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Ini di sisi apanya? Dari sisi bagaimana kita mengamalkan amal-amal di bulan Ramadan. Apalagi hal yang dianggap remeh, misalnya sahurnya dekat ke subuh, bukanya takjil langsung bersegera. Dalam banyak hadis Nabi mengatakan perbedaan antara puasanya orang Islam dan puasanya Yahudi itu 2. Kalau orang Islam ini sunnahnya takhirus sahur wa ta'jilul iftar, mengakhirkan sahur dekat-dekat kepada subuh, kira-kira baca 50 ayat atau 50 ayat Al-Quran, ya sekitar setengah jam lah kira-kira. Kalau itu Al-Baqarah ya, dengan baca tertil, ya kita sahur. Kalau orang Yahudi enggak, Yahudi itu jam 2, jam 1 udah sahur. Dia bersegera di dalam sahur dan kemudian menunda-nunda di dalam buka. Kaum muslimin ini enggak, kaum umat Nabi Muhammad adalah bersegera ketika buka, menunda ketika sahur. Begitu azan, maka dia langsung minum, dia langsung makan kurma,
dia makan kolak misalnya, atau kalau nasi makanan udah tersedia langsung makan, baru dia akan salat maghrib. Dan itu sunnah. Makanya kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, besok kalau kemudian ini kok enggak adzan-adzan di masjid ya, buka puasanya nunggu adzan di masjid, enggak jadi takjil. Kenapa? Muadzinnya lagi buka. Muadzinnya lagi buka di masjid, lagi makan kurma dia. Yang di rumah nungguin aja. Enggak perlu ditunggu. Syaratnya buka puasa itu bukan dengar azan, tapi masuk waktu maghrib. Kalau nunggu azan kelamaan bukanya. Kenapa? Muadzinnya sedang buka. Muadzinnya lagi buka, ditunggu. Pokoknya masuk waktu langsung berbuka. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, Bapak Ibu sekalian, makan itu ibadah besar. Makan dan minum itu ibadah besar. Cuma banyak manusia meremehkan. Ini beras sekarang harganya naik. Orang-orang udah gejolak. Pedagang makanan gejolak. Nasi uduk jadi sedikit sekarang. Dikurangi. Saya keluar, saya lihat toko beras masih banyak bertumpuk. Di hati saya beras masih banyak, harga naik, udah mulai gejolak. Bagaimana kalau berasnya nggak ada? Bisa bunuh-bunuhan orang memperebutkan beras. Makanya makan itu ibadah besar. Sehingga Nabi SAW dalam dua hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim, dalam Bukhari Nabi mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalal fitr. Rawahu Bukhari. Kata Nabi, manusia ini, nah ini kita pegang nih, manusia ini akan selalu berada dalam kebaikan, selalu mazala. Ma yazalun nas, manusia ini akan selalu orang mider-mider, tidak akan berubah manusia dalam kebaikannya, kata Nabi, selama mereka, apa kata Nabi tadi? Ma yazalun nasu bi khairin ma ajjalal fitr. Ma ajjalal fitr. Manusia ini akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka bersegera dalam berbuka puasa. Maka bapak-bapak yang menghitung, ini saya di jalan ini, nanti di jalan udah azan, nggak sempat mampir, dia udah siapkan tuh di mobilnya itu. Air disiapkan, makan kecil disiapkan, kalau naik motornya di motor disiapkan minuman. Kenapa? Begitu maghrib masuk, dia akan langsung minum. Kenapa? Ini adalah karunia Allah yang besar. Akan selalu berada dalam kebaikan selama dia bersegera. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada bapak sekalian, enggak boleh orang jualan takjil. Karena takjil itu adalah kata kerja, bukan kata benda. Kata kerja tidak bisa diperjualbelikan. Yang boleh perjualbelikan kolak, gorengan gitu ya. Jadi orang jualan bukan jualan takjil, jualan makanan untuk takjil. Takjilnya mah kerjaan ya, bersegera. Suruh takjil sendiri-sendiri, nggak perlu diperjualbelikan. Begitu masuk waktu langsung makan, langsung minum. Hadis kedua Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan ini, bapak sekalian pegang teguh-teguh ini. Kata Nabi SAW dalam hadis sahihnya Imam Muslim, beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah la yarda 'anil 'abdi. Sesungguhnya Allah betul-betul ridha pada seorang hamba idza akalal aklata fayahmaduhu 'alaiha, ketika dia makan sebuah makanan, dia puji Allah atas makanan itu. Au idza yasraba syarbata, idza syariba syarbata, atau ketika dia minum minuman, fayahmaduhu 'alaiha, dia puji Allah atas minuman itu. Maka kalau kita berangkat daripada hadis ini, ketika kita makan dan minum memuji Allah, jangan nunggu selesai makan minumnya. Makan alhamdulillah, nyuap lagi alhamdulillah. Perasaan ini penuh rasa syukur kepada Allah. Begitu minum juga begitu. Maka kata Rasulullah, innallaha la yarda, Allah ridho banget. Allah ridho banget kepada seorang hamba ketika hamba itu makan makanan,
dia memuji Allah atas makanan itu. Ketika dia minum minuman, dia puji Allah atas minuman itu. Allah ridho banget. Nah, kata-kata Allah ridho banget berarti kedudukan orang ini sebagai apa? Waliullah. Dari jalur makan dan minum orang akan keangkat jadi wali-wali Allah. Ketika dia tahu tentang memaknai makan dan minum itu. Coba nggak ada makanan dan minuman, orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara memperebutkan makanan dan minuman. Ini diantar oleh Allah. Dan yang ketiga adalah puasa Ramadan ini goalnya itu harus la'allakum tattaqun, dan ini parameternya 2. Kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah dengan proses Ramadan itu ada ukurannya. Ukuran takwanya apa, Pak? Ukuran kita berhasil bulan Ramadan ini apa? Kita harus tahu itu. Jangan sampai berhasil nggak tahu, nggak berhasil nggak tahu. Apa Bapak Ibu sekalian? Parameter daripada buah Ramadan la'allakum tattaqun ini 2. Satu adalah bagusnya hablum minallah. Yang kedua bagusnya hablum minannas. Dengan hablum minallahnya bagus. Ukurannya hablum minallah apa, Pak? Ada ukurannya lagi. Dan ukuran hablum minannas apa? Sehingga kita ini tidak gamang ketika melihat diri kita, saya ini sudah masuk orang yang kira-kira memetik buah Ramadan atau tidak. Maka diukur daripada hubungan 2 hal, hubungan kepada Allah hablum minallah dan hubungan sama manusia hablum minannas. Hablum minallah ini ukurannya itu minimal ada 8. Pertama, itu adalah imtisalu awamirillah. Dia itu sergap antusias dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu ukuran pertama. Setiap perintah Allah dia langsung respon dengan baik. Yang kedua, wajtinabun nawahi. Dia menjauhi larangan-larangan Allah. Yang ketiga apa? Timbul peningkatan mahabbah ilallah, rasa cinta kepada Allah. Ukurannya apa? Ketika dia melaksanakan perintah dan larangan, di hatinya ada rasa cinta. Sehingga orang yang karena rasa cinta ini, maka perintah dan larangan bukan lagi beban, tapi sebuah kecintaan. Dia sholat bahagia gitu. Dia berlama-lama dalam sujudnya senang. Rasa cinta lebih berkembang pada dirinya. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwasanya seseorang itu kata Nabi almar'u ma'aman ahab. Seseorang nanti di akhirat itu bersama siapa yang dicintainya. Ketika Nabi mengatakan begini, maka serentak Anas mengatakan besar harapan di dadaku. Tidak ada kalimat yang lebih membuat aku optimis dalam hidup ini dibandingkan ketika Nabi mengucapkan kalimat almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama siapa yang dicintainya. Tidak ada kalimat yang membuat aku lebih optimis dibandingkan kalimat ini. Karena aku sadar betapa kurangnya amalku dibandingkan Rasulullah, betapa kurangnya amalku dibandingkan Abu Bakar, betapa kurangnya amalku dibandingkan Umar, betapa kurangnya amalku dibandingkan Utsman. Tapi Nabi mengatakan seseorang akan bersama siapa yang dicintainya nanti di surga. Aku punya harapan besar bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman nanti di surga, bukan karena amalku, tapi karena aku amat mencintai mereka semuanya. Ini membuahkan cinta. Ramadan harus membuahkan cinta, mahabbah. Dan mahabbah ini bisa dirajut diantara dengan apa? Lidah kita bisa membangun cinta di dalam hati. Dengan cara apa? Sering banyak mengucapkannya. Dan ucapan yang paling banyak membangun cinta ini adalah
dua kalimat Allahumma salli ala Muhammad. Allah yang tersebut dan Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kalimat Allah dan Muhammad kita ucapkan dengan lisan kita. Makin sering kita mengucapkan sesuatu, makin cinta kita pada sesuatu itu. Kenapa manusia itu kok cinta dengan uang? Karena kalau bicara uang senang. Kerja ini bayarannya berapa? Potongannya berapa? Maka karena sering ngomong uang, maka semua orang senang uang. Ketika sering bicara ilmu, maka berubah. Cintanya sudah pada ilmu. Sudah bicara ibadah, maka cintanya berubah kepada ibadah. Bicara akhirat, cintanya kepada akhirat. Bicara Allah dan Rasulnya, akan tumbuh rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka bingkai kalimat yang paling simpel untuk membangun cinta dan Allah dan Rasulnya adalah salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau pakai Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi satu adalah tanda cinta kepada Allah. Takwa itu hablum minallah, paling tidak 8 ukurannya. Pertama apa? Melaksanakan perintah. Yang kedua menjauhi larangan. Yang ketiga terbangunnya rasa cinta. Yang keempat timbulnya rasa khauf, rasa takut. Kalau dia itu sudah beramal baik, muncul rasa takut. Habis sholat, muncul rasa takut. Habis sedekah, muncul rasa takut. Habis baca Quran, muncul rasa takut. Kok rasa takutnya habis ibadah sih Pak? Bukannya kalau berdosa muncul rasa takut? Iya juga. Wong habis ibadah saja rasa takut, apalagi habis berdosa. Takut apa? Takut riya, takut sombong. Dia terus mengamalkan perbuatan baik, tapi rasa takutnya terus muncul. Sehingga amalnya itu dipenuhi dengan rasa tawaddu kepada Allah, rasa rendah diri kepada Allah, bukan rasa bangga, bukan. Makin banyak baca Quran, makin tawaddu, makin banyak sholat, makin tawaddu, makin banyak puasa, makin tawaddu, rasa takutnya muncul. Takut apa? Takut sombong, takut riya. Itu yang keberapa itu? Yang keempat, ya. Apalagi sudah berbuat salah, takut lagi. Tapi yang kelima, timbul rasa roja. Roja. Apa roja itu? Harapan. Namanya manusia nggak selamanya benar. Dikatakan manusia karena dia berpotensi dalam salah dan lupa. Mansiun, tempatnya salah, tempatnya lupa. Nah, ketika dia salah, dia hatinya biasa memaafkan orang. Nah, orang yang begini ini, dia timbul roja, harapan kepada Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Afuwun, Ghaffar, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Tawwabul Ghafur. Maka dia tidak putus asa di dalam kesalahannya. Ketika dia salah ucap, salah bertindak, muncul roja, harapan kepada kasih sayang Allah. Itu yang keberapa Pak? Yang ke 5, yang kelima. Yang keenam, ini untuk mengukur diri kita Pak. Yang keenam adalah timbul al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Apa al-wala itu? Setia. Saya sudah di sini, hidup mati saya di sini, di jalan Allah. Dia sudah patrikan dirinya loyal di sini. Wala itu loyal. Loyalitasnya, kesetiaannya kepada Allah dan Rasulnya. Wal bara, dan dia tidak mau bersentuhan dan bergabung dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Bara, tidak. Dengan Allah dan Rasulnya iya, dengan kelompok Allah dan Rasulnya iya, dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya tidak. Ada dua sikap yang jelas, wala kepada Allah dan Rasulnya, kemudian bara kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya, tidak mau bersama mereka.
Yang ketujuh adalah as-sabru 'alal balaya. Ketika dikasih ujian oleh Allah, dia bersabar. Dia tahu ini semua adalah dari Allah, bukan kebetulan. Semua bala-bala diterima dengan as-sabru. Rasa sabar. Dan dia tahu di balik ujian ini ada pahala tanpa batas. Dan yang ke-8 adalah asyukru 'alan ni'am. Rasa syukur terhadap nikmat. Terus mengucapkan saya begini karena Allah, saya begini karena Allah, saya begini karena Allah. Saya bisa begini karena Allah, terus Allah yang dia besarkan, bukan dirinya. Nah, ini hablum minallah, timbul dari buah dari Ramadan. Dan yang berikutnya adalah hablum minan nas. Paling tidak ukurannya 3. Kalau kita lihat di hadis-hadis, manusia itu baik dalam hubungan dengan manusia ukurannya 3, Pak. Minimal 3. Ini sebab para ulama mengatakan kalau orang itu baik dalam 3 hal, maka baik dia. Kalau 3 hal ini baik, bilang orang itu baik. Apa itu? 1 adalah baik dalam keluarganya. Keluarganya bilang, ya, saya mencintai beliau, saya mencintai ayah. Kata istrinya, dia suami yang baik. Kata anaknya, dia adalah ayah yang baik. Kata orang tuanya, dia anak yang baik. Kata saudaranya, dia saudaraku yang baik. 1, baik di keluarga. Yang kedua, baik dengan tetangga, hubungan dengan tetangganya. Ada orang tuh baik dengan keluarganya, saking baiknya dengan keluarganya, sampai musuhan dengan tetangganya. Saking baiknya pada anaknya, itu anak kesentuh sedikit dengan tetangga, rela dia tuh musuhan dengan tetangga. Saking baiknya kepada keluarga. Dengan keluarganya baik, gagal baik dengan tetangga, bukan orang baik. Dia baik dengan keluarganya, tapi dengan tetangganya baik juga. Dia datang, tetangganya bahagia, ngobrol dengan dia bahagia. Dia tidak ada, tetangganya nyari kemana sebulan. Karena dia mempraktekkan assalam. Tiap habis sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum ke kiri. Itu dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Tetangganya itu dianggap bagian hidupnya. Dan yang ketiga adalah kalau itu orang baik dalam muamalah. Pinjam meminjam baik, sebelum diminta dikembalikan, terima kasih. Hutang piutang baik, sebelum tagih udah dibayar. Kalau belum bayar cepat-cepat ngomong. Dicatat dan diberitahu keluarganya. Kalau ada hubungan bisnis, dia kepingin untung dan temannya yang lain untung juga, bukan untung sendiri dengan menjerumuskan temannya. Sehingga setiap orang yang pernah hubungan muamalah dengan dia, kalau dengan si fulan kerjasama, bagus dia orangnya, baik. Dia tidak mau menang sendiri dengan mengorbankan temannya. Kalau 3 hal ini orang baik, maka katakan dia baik. Baik dalam keluarga, baik bertetangga, dan baik dalam hubungan muamalah. Dia baik beneran. Ini kesana kita menuju. Kesana kita menuju. Ramadan ini goalnya itu. Hablum minallahnya bagus dalam 8 kriteria tadi. Hablum minallahnya bagus minimal dengan 3 ukuran tadi. Dan untuk itu Ramadan jadi pintu gerbang yang akan membuat seseorang itu meninggalkan masa lalunya. Kalau masa lalunya dia adalah ulat, maka Ramadan itu adalah kepompong bertapa. Selesai dia Ramadan, keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Ketika jadi ulat semua orang jijik, ketika jadi kepompong orang mendiamkannya karena dia fokus pada dirinya. Ketika keluar jadi kupu-kupu semua orang mencintainya. Dan kita bisa menjadi kupu-kupu Ramadan. Ini baru kita ngupas ayat 183. Ya, 184, 185, 186 kaji sendiri bersama ustadz yang lain ya. Nyangkut hukum masalah di kalau 184, 185 itu menyangkut teknis. Tapi kalau teruskan termasuk nggak bijaksana.
Sampai di sini aja dulu kita dalami dalam tanya jawab insya Allah. Semoga waktu sebentar ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat, amal diterima oleh Allah, mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menumbuhkan cinta yang sangat pada Allah dan Rasul-Nya, yang kita mengharap bersama-sama Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah, di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Taqabbal ya Allah. Allahumma syhad ya maulana Islam. Saksikan ya Allah kami mencintaimu dan mencintai Rabbimu. Demikian dulu pengantar ya. Berarti pengantar Pak ya? Pengantar ya. Dengan pengantar kajian ini karena kita nggak boleh berhenti ngaji. Nah, ini pengantarnya. Nah, semoga Allah merahmati, memberkahi. Sementara saya tutup, kita lanjutkan dengan tanya jawab insyaallah. Alhamdulillah, saya kembali pada Ustaz kita yang telah menyampaikan atau memberikan nasihat-nasihat sehubungan dengan akan datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan